Kali ini kita akan membahas 4 soal ya. Jadi 4 soal ini saya dapat dari siswa. Nah, menurut saya soalnya ini cukup bagus ya dan sangat menantang ya, sehingga saya berpikiran untuk membuat video ya. Mana tahu mungkin bermanfaat untuk siswa-siswa yang lain ya. Jadi soal yang pertama itu suatu agen memasang harga sehingga memperoleh keuntungan sebesar 20%, akan tetapi pada penjualannya agen tersebut memberikan potongan harga 10% dari harga jual. Tentukan persentase keuntungan yang diperoleh agen tersebut setelah potongan harga ya. Jadi kalau ini masih sederhana ya. Maka kalau jumpa soal seperti ini misalkan dulu ya, harga beli itu 100%. Kita kan nggak tahu dia belinya berapa. Maka kita misalkan aja 100% ya. Nah, kemudian ya dia berencana memperoleh untung. Dia pengen untungnya itu 20%. Jadi, karena dia berencana memperoleh untung 20%, maka otomatis dia harus menaikkan harga beli itu ya, yang disebut dengan harga jual. Jadi harga jual itu adalah harga beli ya ditambah dengan untung. Nah, tambahkan jadinya 120%. Ternyata pedagangnya itu kemudian kepikiran mau memberikan diskon. Berarti dia kasihlah diskon dari harga jual itu. Jadi harga jual ini bisa kita sebut dengan harga bandrol ya. Jadi kalau kita misalnya belanja kan barang-barang itu sering udah dikasih bandrolnya atau harganya ya. Lalu dikasih diskon lah 10% dari 120% itu. Berarti kita coret ini, maka berarti diskonnya adalah 12%. Maka harga bayar ya, atau harga setelah diskon. Ya, harga setelah diskon itu adalah harga bandrol dikurangilah dengan diskon. Tadi harga bandrolnya itu kan 120%. Kita kurangilah dengan 12%. Berarti itu adalah 108%. Lalu pertanyaannya, tentukan persentase keuntungan ya. Apa itu untung? Untung itu kan selisih dari harga beli dikurangi harga jual. Tadi belinya kan 100%. Selisih dari harga jual kurangi harga beli ya, sorry. Selisih dari harga jual dikurangi harga beli. Nah, jualnya kan 108% gitu ya. Belinya tadi 100%. Maka dia memperoleh keuntungannya 8%. Kalau kita misalkan juga dalam bentuk uang sebenarnya boleh juga. Jadi misalkan tadi belinya misalnya nih 100.000 ya. Pilih angkanya yang mudah saja. Lalu dia berencana dapat untung 20%, maka dia akan berencana menjualnya. Berarti untungnya itu kan 20.000 nih. Maka dia harus menjualnya 120.000. Tapi karena suatu hal dia kasih diskon 10% ya. Jadi 10% dari 120.000 itu kan 12.000. Berarti ternyata dia akhirnya menjualnya 120.000 dikurangilah 12.000 ya kan? Berarti 108.000 lah dijualnya. Tadi dibelinya berapa? Tadi dibelinya itu 100.000, dijualnya 108.000. Berarti untungnya 8.000 ya. Berarti nanti kalau dalam bentuk persen dia jadi 8.000 dibagilah dengan 100.000 kali 100%. Di atas nolnya ada 5, di bawah juga ada 5. Maka yang tinggal itu adalah 8%. Gitu kalau dimisalkan dalam bentuk angka ya. Nah, itu soal yang pertama. Oke, soal yang kedua. Seorang pedagang memberikan potongan harga sebesar 15% dari harga jual yang tertulis. Jika ia menginginkan keuntungan sebesar 19% dari penjualan tersebut, tentukan persentase selisih harga yang tertulis terhadap harga beli. Nah, kalau ini kita misalkan saja dulu harga belinya itu 100% gitu ya. Nah, lalu dia merencanakan dapat untung ya, dapat untung 19%. Maka nanti uang yang diterimanya ya, atau harga jual lah itu ya.
Harga jual setelah diskon lah namanya itu adalah 119%. Nah, tapi karena dia memberikan diskon, maka terlebih dahulu kita harus tahu berapa harga yang dituliskannya ya. Maka tadi kan harga beli ya, harga beli itu adalah 100%. Nah, langkah yang pertama kita harus naikkan dulu harganya. Jadi 100 dinaikkan sebesar berapa kita buat? Kita naikkan misalkan sebesar X% aja ya. X%. Berarti kalau begitu, kalau kita naikkan dia sebesar X, maka harga yang tertulis nanti jadinya itu 100 ditambah X%. Dari 100 ditambah X ini nanti dia kan dia memberikan diskon ya. Diskonnya itu 15%. Berarti 15 per 100 kali 100 ditambah X% berarti itu adalah 15 ditambah 0,15 X%. Nah, harga yang tertulis dikurangi diskon itulah dinamakan dengan harga setelah diskon. Ya, berarti harga setelah diskon itu adalah 100 ditambah X persen kita kurangi dengan 15 tambah 0,15 X persen. Gitu ya. Jadinya, nah tadi kan di awal dibilang harga setelah diskon itu haruslah 119%. Berarti 119% itu sama dengan, tadi saya tulis 100 tambah X persen tadi ya, saya tulis ulang. Dikurangi tadi 15 tambah 0,15 X persen. Kita coretkan saja persennya ini. Oke, berarti 100 dikurangi 15 itu 85. X dikurangi 0,15 itu 0,85 X ya. Berarti 0,85 X itu adalah 119 dikurangi 85 ya. Nah, nanti 9 kurang 5 itu 4. Lalu ini nanti jadinya 11 kurang 8 itu berarti 34 ya. Maka X-nya adalah 34 dibagi 0,85 itu adalah 40 ya. Berarti yang dinaikkan itu adalah 40%. Maka nanti harga yang tertulis itu berarti jadinya 140%. Padahal harga belinya tadi 100%. Berarti selisihnya ini adalah si X itu sendiri, yaitu 40%. Ya, itu dia soal yang nomor 2. Nah, yang ketiga ya. Nah, kalau untuk cara cepatnya ya, kalau jumpa soal seperti ini, nah, tadi kan seorang pedagang memberikan potongan harga 15% dari harga jual yang tertulis. Dia ingin untung 19%. Tadi kan harga belinya itu adalah 100%. Dia pengen untungnya itu 19%. Maka harga jual setelah diskon ya, itu haruslah 119%. Nah, jadi langkah yang pertama dilakukannya kan dengan menaikkan harga ya. Berarti harga yang tertulislah nanti setelah dinaikkan. Ini kalau dapat diskon 15%, berarti yang dibayar itu hanyalah 85% atau 0,85 dari harga yang tertulis itu haruslah yang ini. Berapa itu? 1,19. Maka harga yang tertulis itu adalah ya 1,19 dibagi 0,85 ya. Jadi kalau 1,19 dibagi 0,85 itu adalah 1,4. Jadi harga yang tertulis itu adalah 1,4. Kalau dalam bentuk persen haruslah 140%. Berarti selisihnya kan tadi belinya segini 100%. Berarti selisihnya itu adalah 40%.
Nah, suatu toko memberikan potongan harga 15% dari harga jual yang tertulis dan memperoleh keuntungan sebesar 20%. Tentukan harga jual yang harus ditulis dari suatu barang yang harga belinya 850. Ini persis seperti soal yang tadi, cuma ini dia harganya udah ditentukan ya. Berarti kalau ini kita buat dulu, dia harga belinya 850. Dia harus dapat untung 20% dari 850 ini. Berarti saya coret ini, berarti 17 lah untungnya. 170 ya. Sorry, 170. Berarti harga jual setelah diskon ya. Karena nanti kan udah pendapatan, udah untung tadi ya. Itu adalah 850 tambah 170. Berarti 1020. Harus seginilah nanti uang yang diterima pedagang itu. Nah, dia kan menawarkan diskon 15%. Maka tadi harga beli itu yang 850 itu harus dinaikkan dulu ya, X rupiah. Sehingga yang tertulis nanti adalah 850 tambah X. Kemudian yang 850 ditambah X ini kan, itu kan dikasih diskon sebesar 15%. Jadi 15 per 100 kali 850 ditambah X ya. Berarti kita kalikan dulu ya. 15 kali 85 itu berapa? 5 kali 5, 25, 2. 5 kali 8, 40. Berarti 42. 1 kali 85. Langsung aja ya. 5, 7, 2, 1 ya. Berarti 1. Oke, baru nanti bagi 10 ya. Karena ini tadi coret. Berarti nanti 127,5. Oke. Ditambah nanti 0,15x. Berarti harga setelah diskonnya itu berarti yang tertulis tadi itu si 850 tambah x itu kita kurangilah si 127,5 tambah 0,15x ini. Nah, hasilnya nanti haruslah 1020 ya. Nah, berarti 850 kita kurangi 127,5. 10 nanti dikurangi 5 itu 5. Oke. 9 nanti dikurangi 7 itu 2. 4 dikurangi 2 itu 2. Oke, berarti 8 kurang 1 itu 7 ya. Tambah 0,85x. Berarti 0,85x ini ya, itu adalah 1020 dikurangi 722,5 ya. 10 kurang 5 tadi 5. Berarti 9 kurang 2 itu 7. Oke. Berarti ini 11 kurang 2 itu 9. Oke. 9 kurang 7 itu 2 ya. Berarti 297,5. Maka X-nya itu adalah 297,5 dibagi 0,85. Bisa berapa ini? Bisa 3 ya. Coba ya, kita coba. 29750 dibagi 85 bisa 3 kali 5. 15, 1, 3 kali 8 itu 24, berarti jadi 25, 7 kurang 5, 2, 9 kurang 5, 4, lalu tarik 5-nya, 425 dibagi 8 itu 5, 425 ya, berarti 350 lah hasilnya. Berarti harga yang harus dinaikkannya itu adalah 350. Nah, berarti yang ditulis itu nanti adalah 850 ditambah 350. Itu berapa? 1200 lah harus ditulis. Jadi, kalau dia tulis nanti harganya 1200, lalu nanti dia kasih diskon nanti 15%, ya. Dia kasih diskon nanti 15%. Lalu nanti dijualnya lagi, maka nanti untungnya itu akan 170 ya. Itu soal nomor 3. Lalu berikutnya yang terakhir. Kalau cara cepatnya yang nomor 3 ini sama seperti nomor 2 tadi ya. Jadi tadi dibelinya kan itu 850.
dia ingin untungnya 20% tadi, 20 per 100 kali 850 ya. Tadi ini hasilnya 170, berarti harga jualnya tadi jadinya ditambahkan tadi 1020 ya. Nah, jadi karena dia memberikan diskon 15%, berarti harga tulisnya dinaikkan sehingga nanti diskon 15% kan berarti bayarnya 85% dari harga yang tertulis, itulah yang 1020 ya. Maka nanti harga yang harus ditulis itu adalah 1020 dibagi 0,85, sama-sama kita bagikan ya. 1020 dibagi 0,85 itu adalah 1200. Berarti yang harus ditulis itu adalah 1200. Oke, untuk soal yang nomor 4 ya, jika diberikan potongan harga 10% dari harga jual yang tertulis, pedagang akan memperoleh untung 20%. Namun karena suatu hal potongan harganya 20%, hitunglah persentase keuntungannya sekarang gitu ya. Maka kalau cara yang panjangnya, terlebih dahulu kita buat harga belinya kan 100%. Lalu ya, dia pengennya untungnya itu adalah 20%. Maka harga jual ya setelah diskon itu haruslah 120%. Ternyata dia memberikan diskon 10%. Maka yang dibayar itu adalah 0,9 dari harga yang tertulis. Itulah 120%. Maka harga yang tertulis itu adalah 120 dibagi 0,9 ya. Berarti 120 dibagi 0,9 itu ya kita sederhanakan saja ya. Itu berarti sama-sama kita bagi 0,3 ya. Kalau sama-sama dibagi 0,3 nanti ini jadi 40 ya. 400 ya, dibagi 3. Inilah yang harus ditulis. Kemudian, ternyata karena suatu hal, dia diberikan diskon 20% ya. Berarti diskonnya itu jadinya 20 per 100 dari yang tertulis ini. Nah, jadi berapa ini? 80 per 3% lah diskonnya. Sehingga harga setelah diskon jadinya 400 per 3 kurang 80 per 3, berarti 320 per 3% lah. Berarti itu kira-kira 106,2 per 3%. Karena belinya tadi 100%, berarti untungnya itu jadinya adalah 62 per 3%.